Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syekhul Ulum. Saya mahasiswa PPG Praja PGSD kelas G dari Universitas PGRI Semarang dengan MPM 225 3A 12640. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan panduan observasi yang akan dilakukan. Yang pertama, kita lihat di sini ada perkembangan fisiologi siswa. Di sini yang akan kita observasi nanti adalah terkait dengan usianya, tinggi badan, berat badan, kemampuan fisik siswa, apakah di sini dia memiliki kemampuan fisik yang seperti halnya lari atau mempunyai keahlian yang lain, kemudian kemampuan sosialnya. Di sini dia mempunyai kemampuan sosial seperti apa? Apakah di sini dia sosialnya adalah baik dalam bekerja sama atau dalam bertoleransi. Kemudian yang kedua ada perkembangan kognitif. Di sini pengetahuan, hafalan atau ingatan anak akan diobservasi. Apakah dia memiliki ingatan yang kuat, mengetahui hal-hal yang berbeda, kemudian pemahamannya kita akan mengobservasi, kemudian apakah siswa tersebut bisa menerapkan hasil dari pemahaman tersebut, kemudian bisa menganalisis, bisa mensintesis, dan juga yang terakhir bisa melakukan penilaian atau di sini kita memperlihatkan atau mengobservasi yaitu penilaian terhadap perkembangan kognitif siswa. Yaitu di sini memberikan penghargaan apakah siswa itu bisa menilai dengan baik atau tidak. Kemudian motivasi belajar. Di sini motivasi belajar yang akan kita nilai adalah adanya hasrat dan keinginan berhasil. Jadi apakah siswa ini dia antusias dalam belajar, punya keinginan untuk mencapai hal yang diinginkan atau tidak. Kemudian adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Jadi ini memang harus ada yang namanya dorongan dari diri sendiri atau dari orang lain. Kita nanti akan melihat observasi yang ada di sekolahan. Kemudian adanya harapan dan cita-cita masa depan. Di sini nanti akan menanyakan kepada siswa tersebut apakah dia memiliki cita-cita atau harapan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adanya penghargaan dalam belajar. Nah, di sini apakah dia menghargai dalam belajar dengan cara apa, berkonsentrasi atau tidak. Kemudian lingkungan belajar ini kondusif atau selain itu penghargaan yang dilakukan adalah apakah ketika siswa melakukan hal tersebut dia diberikan penghargaan atau tidak. Kemudian lingkungan belajarnya itu apakah kondusif, apakah memberikan keamanan, kenyamanan kepada para siswa untuk belajar. Kemudian gaya belajar. Nah, di sini siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang dia gaya belajarnya adalah visual dengan cara melihat, ada yang dengan cara auditori, dia mendengarkan, dia paham, atau kinestetik dengan melakukan, atau dengan reading and writing. Dia membaca dan menulis, dia bisa memahami. Jadi gaya belajar itu berbeda-beda tergantung dengan siswanya yang kita observasi. Kemampuan awalnya, di sini kita akan melihat sejauh mana teknis tes yaitu pretest dan atau disebut tes awal ini bisa memberikan pemahaman sejauh mana siswa tersebut sudah mengetahui materi yang dikuasai. Kemudian teknik non-tes, jadi nanti juga akan dilakukan wawancara terkait dengan kemampuan awal atau pretest kepada siswa. Kemudian etniknya, dia itu dari suku mana? Apakah Jawa, Sunda, Madura, Minang atau ada yang selain ini? Ini juga nanti akan diobservasi. Kemudian kultural. Nah, di sini kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan. Apakah dari satu siswa dengan siswa lain mempunyai kultur yang berbeda ataukah sama semuanya? Kemudian terkait norma, kepercayaan, ada adat istiadat yang di sekitar lingkungan situ para siswa itu mempunyai adat yang berbeda. Kemudian status sosial, ini terkait dengan pekerjaan. Baik itu pekerjaan orang tuanya, pekerjaan ayah, ibu, atau saudara terdekatnya, kemudian kesehatan, kekayaan, dan kedudukannya. Kemudian minat. Di sini perasaan senang, ketertarikan peserta didik akan diobservasi. Apakah dia tertarik terhadap hal-hal yang dia inginkan? Nanti akan ditanyakan. Kemudian perhatian dalam belajar juga, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ini harus ada minat. Karena dengan adanya minat, maka proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Kemudian manfaat dan fungsi mata pelajaran. Di sini siswa harus mengetahui siswa tersebut apakah dia mengetahui manfaat dan fungsi dari mata pelajaran atau tidak. Perkembangan emosi. Kemudian yang nomor 10 ini, senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Nah, jadi di sini
Perkembangan emosi siswa ini dilihat apakah dia merasa takut atau tidak dalam pembelajaran ini, apakah dia senang atau tidak. Perkembangan emosinya kita pantau dengan cara observasi. Kemudian perkembangan sosialnya, dia dalam berinteraksi, komunikasi, dalam berpikir, dalam bertindak, apakah di sini ada hal-hal yang berbeda, nanti akan dilakukan observasinya. Perkembangan moral di sini kita akan menilai apakah moral anak atau siswa tersebut baik sampai kategori buruk, benar sampai kategori salah, pantas sampai tidak pantas, wajar sampai tidak wajar, layak sampai tidak layak. Jadi panduannya ini akan melihat dan menilai bagaimana perkembangan moral siswa. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan motorik, yaitu terkait dengan psikomotor atau gerakan tubuh yang menggunakan otot besar atau seluruh anggota. Di sini nanti akan dilihat observasi dari kegiatan psikomotor siswa tersebut. Apakah anggota tubuh di sini tertentu dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Jadi apakah tersalurkan dengan baik perkembangan motorik siswa atau tidak dalam pembelajaran dalam lingkup sekolah tersebut. Ya, jadi ini adalah bentuk panduan yang akan digunakan dalam mengobservasi siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Syekhul Ulum, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Dadah.